Keduanya saling menguatkan demi terciptanya pendidikan yang benar, bermutu, dan bermakna bagi kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Aprilia Rahmawati dengan nomor NIM 877853095. Saya dari Prodi S1 BGSD. Tujuan saya membuat video ini untuk mengerjakan tugas 2 Filsafat Ilmu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan, serta bagaimana keduanya saling menguatkan satu sama lain. Filsafat ilmu bukan sekedar teori abstrak, melainkan landasan berpikir yang menegaskan pendidikan sebagai ilmu yang sah, bermakna, dan bernilai. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan? Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan dasar yang menjamin keberadaan dan keilmiahan pendidikan. Ada beberapa aspek yang mempengaruhi filsafat ilmu ini sebagai untuk memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, aspek eksistensi. Filsafat ilmu menjawab pertanyaan mendasar seperti apakah pendidikan itu benar-benar sebuah ilmu melalui kajian ontologi. Filsafat ilmu menegaskan bahwa pendidikan memiliki objek kajian yang jelas, yaitu manusia yang dikembangkan potensinya, sehingga pendidikan memiliki hakikat keberadaan sebagai ilmu yang mandiri. Selanjutnya ada aspek keilmiahan. Melalui epistemologi, filsafat ilmu merumuskan cara pendidikan memperoleh, menyusun, dan menguji pengetahuannya. Ia memastikan bahwa teori, metode, dan penelitian dalam pendidikan dilakukan secara sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak sekedar berupa praktik sembarangan. Selanjutnya, ada aspek nilai. Melalui aksiologi, filsafat ilmu memberikan arah nilai dari etika. Ia mengawasi agar ilmu pendidikan selalu diarahkan untuk kebaikan manusia, kemajuan peradaban, dan tidak bertentangan. Bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan nilai kemanusiaan maupun nilai agama. Jadi, maksud dari nomor pertama ini apa sih? Jadi, filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tetap berdiri kokoh sebagai ilmu yang sah, benar metodenya, dan mulia tujuannya. Oke teman-teman, jadi yang pertama tadi, itu seperti itu penjelasannya. Bagaimana pendidikan bermakna memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Hubungan ini bersifat timbal balik. Jika filsafat ilmu menjadi landasan, maka pendidikan menjadi lapangan uji, sekaligus sumber pengembangan filsafat ilmu itu sendiri. Yang pertama, pendidikan adalah realitas nyata penerapan ilmu. Ketika pendidikan diterapkan secara bermakna dan bernilai, ia akan melahirkan berbagai masalah, tantangan, dan temuan baru. Masalah-masalah pendidikan seperti keberagaman peserta didik, perubahan zaman, atau kesenjangan kualitas memaksa filsafat ilmu untuk terus berpikir, merenung, dan menyempurnakan konsep-konsep dasarnya. Yang kedua, pendidikan juga menjadi tempat pengujian beberapa teori filsafat. Apakah konsep tentang hakikat pengetahuan atau hakikat manusia itu benar-benar berjalan baik dalam kehidupan nyata? Jawabannya bisa ditemukan di praktik pendidikan. Kita bisa menemukan jawabannya ketika kita mempraktikkan di dunia pendidikan. Dan yang ketiga, itu ada nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan, yakni ada keadilan, kebijaksanaan, dan kemanusiaan. Memperkaya kajian aksiologi dalam filsafat ilmu, sehingga filsafat ilmu tidak kaku, melainkan terus berkembang sesuai kebutuhan kemanusiaan. Singkatnya, pendidikan yang hidup, bermakna, dan menjadi nadi kehidupan bagi perkembangan pemikiran filsafat ilmu. Nomor 3, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Dalam pendidikan, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena ia membedah setiap persoalan pendidikan secara tajam, mendasar, dan menyeluruh melalui 3 dimensi utamanya. Dimensi utama yang mana? Seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yakni ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membedah pertanyaan apa hakikat pendidikan. Apakah pendidikan hanya sekedar memindahkan pengetahuan atau membentuk kepribadian? Ini menentukan tujuan akhir pendidikan. Yang kedua, epistemologi membedah pertanyaan bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dan mengajarkannya. Apakah metode yang digunakan sudah benar, sah, dan efektif? Ini menentukan cara kerja pendidikan. Yang ketiga, ada aksiologi, membedah pertanyaan untuk apa pendidikan itu dilakukan dan apa manfaatnya. Apakah pendidikan ini bermanfaat bagi peserta didik, masyarakat, dan bangsa?
ini menentukan nilai dan kualitas pendidikan itu sendiri. Dengan 3 alat ini, setiap kebijakan kurikulum atau metode pembelajaran bisa diteliti kebenarannya, ketepatan, dan kemanfaatannya. Tanpa pisau analisis ini, pendidikan bisa kehilangan arah dan makna. Nomor 4. Contoh konkret penerapan dalam pendidikan itu ada apa saja ya? Simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, dalam penyusunan kurikulum. Kurikulum Merdeka saat ini disusun berdasarkan pemikiran filsafat. Yang pertama, secara ontologi. Diakui bahwa setiap anak itu unik dan memiliki potensi berbeda, maka kurikulum memberikan keleluasaan. Yang kedua, secara epistemologi. Cara belajar tidak hanya menghafal, tetapi berbasis pengalaman dan proyek, karena pengetahuan dianggap terbentuk dari pengalaman. Yang ketiga, secara aksiologi. Tujuannya bukan hanya nilai akademik, tapi pembentukan karakter dan kompetensi yang berguna bagi hidup anak bangsa. Yang kedua, ada dalam proses pembelajaran. Seorang guru atau setiap guru yang berfilsafat tidak hanya sekedar mengajar materi. Yakni apa selain dia mengajar? Yang pertama, ia bertanya pada dirinya sendiri. Apa hakikat materi ini bagi siswa saya? Itu secara ontologi. Yang kedua, secara epistemologi, dia akan memilih metode yang sesuai. Mau itu diskusi, praktik, atau demonstrasi. Dan yang ketiga, secara aksiologi, memastikan materi itu berguna dan menanamkan nilai baik. Dan yang terakhir, yakni dalam kebijakan pendidikan. Kebijakan seperti apa maksudnya? Maksudnya itu kebijakan pemerataan pendidikan di dasar pemikiran bahwa pendidikan adalah hak dasar manusia dan nilai keadilan harus ditegakkan. Di sini, filsafat ilmu menuntut agar kebijakan tidak hanya mengutamakan kemajuan intelektual, tapi juga keadilan sosial. Ya, kita sudah mencapai akhir puncak dari video ini. Jadi untuk keseluruhannya, kita dapat mengambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah, filsafat ilmu dan pendidikan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Filsafat ilmu memberikan landasan agar pendidikan menjadi ilmu yang kokoh dan bernilai, sedangkan pendidikan menjadi wadah nyata yang mengembangkan dan memperkaya pemikiran filsafat itu sendiri. Keduanya saling menguatkan demi terciptanya pendidikan yang benar, bermutu, dan bermakna bagi kehidupan manusia. Demikian pemaparan saya untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada yang kurang penjelasan. Mohon untuk dimaafkan. Sesungguhnya tidak ada kesempurnaan di antara manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.